Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang penerapan biomekanika terhadap sistem gerak tubuh dan dunia keperawatan. Kelompok 2 terdiri dari yang pertama, yaitu Menanda Sampuno dengan NIM 11300249, yang kedua, Dinda Alyadina Islamaya dengan NIM 11300250, yang ketiga, Putri Anggraini dengan NIM 11300251, yang keempat, Ahmad Zulfikar Muzaki Putra dengan NIM 11300252, yang kelima, Yuni Eka Sulistiawati dengan NIM 11300253, dan yang terakhir yaitu Bima Arya Widya Putra dengan NIM 11300254. Studi sistem mekanika organisme hidup terutama manusia berdasarkan ilmu fisika dan mekanika teknik secara statistika dan dinamika untuk menggambarkan gaya dan momen pada tubuh atau kinetik serta gerakan anggota tubuh atau kinematik. Mekanika tubuh adalah istilah yang digunakan dalam menjelaskan penggunaan tubuh yang aman, efisien, dan terkoordinasi untuk menggerakkan objek dan melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Mekanika tubuh merupakan usaha koordinasi dari muskuloskeletal dan sistem saraf untuk mempertahankan keseimbangan dengan tepat. Pada dasarnya, mekanika tubuh adalah cara menggunakan tubuh secara efisien, yaitu tidak banyak mengeluarkan tenaga, berkoordinasi serta aman dalam menggerakkan dan mempertahankan keseimbangan selama beraktivitas. Prinsip mekanika tubuh. Yang pertama, gravitasi merupakan prinsip yang pertama yang harus diperhatikan dalam melakukan mekanika tubuh dengan benar, yaitu memandang gravitasi sebagai sumbu dan menggerakkan tubuh. Kedua, keseimbangan. Keseimbangan dalam menggunakan mekanika tubuh dicapai dengan cara mempertahankan posisi garis gravitasi di antara pusat gravitasi dan dasar tumpuan. Yang ketiga, berat. Dalam menggunakan mekanika tubuh, yang sangat diperhatikan adalah berat atau bobot benda yang akan diangkat karena berat benda tersebut akan mempengaruhi mekanika tubuh. Sistem mekanika yang berperan, yang pertama tulang, 2 otot dan tendon, 3 ligamen, 4 sistem saraf, dan 5 sendi. Bodi mekanik meliputi 3 elemen dasar. Yang pertama adalah body element atau postur tubuh, susunan geometrik bagian-bagian tubuh dalam hubungannya dengan bagian tubuh yang lain. Yang kedua adalah balance atau keseimbangan. Keseimbangan tergantung pada interaksi antara pusat gravity, land gravity, dan base of support. Yang ketiga adalah coordinate body movement atau gerakan tubuh yang terkoordinir, di mana bodi mekanik berinteraksi dalam fungsi muskuloskeletal dan sistem saraf. Pergerakan dasar dalam mekanik tubuh. Mekanik tubuh merupakan bagian dari kebutuhan aktivitas manusia. Sebelum melakukan mekanika tubuh, terdapat beberapa pergerakan dasar yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah 1. Gerakan ambulating. Gerakan yang benar dapat membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Itu adalah menahan atau squatting. Gravitasi adalah hal yang perlu diperhatikan untuk memberikan posisi yang tepat dalam menahan. Dalam menahan sangat diperlukan dasar tumpuan yang tepat untuk mencegah kelainan tubuh dan memudahkan gerakan yang akan dilakukan. Menarik, pulling, menarik dengan benar akan memudahkan dalam memindahkan benda. Terdapat beberapa hal yang diperhatikan sebelum menarik benda. Di antaranya adalah yang pertama adalah ketinggian, yang kedua adalah letak benda, sebaliknya berada di depan orang yang akan menarik. 3. Posisi kaki dan tubuh dalam menarik seperti condong ke depan dari panggul. Yang keempat, sodorkan telapak tangan dan telapak atas di bawah pusat gravitasi fasia. Yang kelima adalah lengan, atas, dan siku diletakkan pada permukaan tempat tidur, serta pinggul, lutut, dan pergelangan kaki ditekuk. Mengangkat atau lifting. Mengangkat merupakan cara pergerakan dengan menggunakan daya tarik ke atas. Ketika melakukan pergerakan ini, gunakan otot-otot besar dan tumit, paha bagian atas, kaki bagian bawah, perut, dan pinggul untuk mengurangi rasa sakit. Untuk selanjutnya adalah memutar atau pivoting. Memutar merupakan gerakan untuk perputaran anggota tubuh dengan bertumpu pada tulang belakang.
Faktor yang mempengaruhi mekanik tubuh yang pertama yaitu status kesehatan. Perubahan status kesehatan dapat mempengaruhi sistem muskuloskeletal dan sistem persarafan berupa penurunan koordinasi. Yang kedua yaitu nutrisi. Kekurangan nutrisi bagi tubuh dapat menyebabkan kelemahan otot dan memudahkan terjadinya penyakit. Contohnya yaitu tubuh yang kekurangan kalsium akan lebih mudah mengalami fraktur. Ketiga, yaitu emosi. Kondisi psikologis mempengaruhi perubahan dalam perilaku individu sehingga dapat menjadi penyebab menurunnya kemampuan mekanika tubuh dan ambulasi yang baik. Yang keempat, yaitu situasi dan kebiasaan. Misalnya, sering mengangkat benda-benda berat akan menyebabkan perubahan mekanika tubuh dan ambulasi. Yang kelima, yaitu gaya hidup. Perubahan pola hidup seseorang dapat menyebabkan stres dan kemungkinan besar akan menimbulkan kecerobohan dalam beraktivitas. Yang keenam, yaitu pengetahuan. Pengetahuan yang baik terhadap mekanika tubuh akan mendorong seseorang untuk menggunakannya secara benar, sehingga akan mengurangi energi yang telah dikeluarkan. Dampak mekanika tubuh yang pertama yaitu terjadinya ketegangan sehingga memudahkan timbulnya kelelahan dan gangguan dalam sistem muskuloskeletal. Yang kedua yaitu resiko terjadinya kecelakaan pada sistem muskuloskeletal. Apabila seseorang salah dalam berjongkok ataupun berdiri, maka akan memudahkan terjadinya gangguan dalam struktur muskuloskeletal, misalnya kelainan pada tulang vertebra. Macam-macam pengaturan posisi pasien. Yang pertama adalah posisi Fowler. Posisi Fowler adalah posisi setengah duduk atau hampir duduk, di mana bagian kepala tempat tidur lebih tinggi atau dinaikkan. Yang bertujuan untuk mengurangi komplikasi akibat imobilisasi, terus meningkatkan rasa nyaman. Biasanya posisi tersebut digunakan oleh pasien yang mengalami gangguan pernafasan dan yang pasien mengalami imobilisasi. Kedua adalah posisi semi Fowler. Semi Fowler adalah sikap dalam posisi setengah duduk 15-60 derajat yang bertujuan yang pertama adalah mobilisasi, yang kedua memberikan perasaan lega pada klien sesak nafas, ketiga memudahkan perawatan misalnya memberikan makanan. Ketiga adalah posisi dorsal recumbent. Di mana posisi ini pasien berbaring terlentang dengan kedua lutut fleksi atau ditarik atau direnggangkan di atas tempat tidur. Posisi ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan pasien, terutama dengan ketegangan punggung belakang. Biasanya posisi ini digunakan oleh pasien yang akan melakukan perawatan dan pemeriksaan genitalia dan untuk persalinan. Yang keempat adalah posisi Trendelenburg. Yaitu adalah posisi ini pasien berbaring di tempat tidur dengan bagian kepala lebih rendah daripada bagian kaki. Posisi ini dilakukan untuk melancarkan peredaran darah ke otak. Posisi ini biasanya digunakan oleh pasien dengan pembedahan pada daerah perut, pasien shock, dan pasien hipotensi. Yang kelima adalah posisi pronasi atau tengkurap. Yaitu adalah pasien tidur dalam posisi terlengkup berbaring dengan wajah menghadap ke bantal. Posisi ini bertujuan untuk memberikan ekstensi maksimal pada sendi lutut dan pinggang dan mencegah fleksi dan kontraktur pada dan lutut. Posisi ini biasanya digunakan oleh pasien yang menjalani bedah mulut dan kerongkongan, pasien dengan pemeriksaan pada daerah bokong atau punggung. Yang keenam adalah posisi lateral, yaitu adalah posisi miring di mana pasien bersandar ke samping dengan sebagian besar berat tubuh pada pinggul dan bahu, yang bertujuan untuk mempertahankan body alignment, mengurangi komplikasi akibat embolimisasi, meningkatkan rasa nyaman. Posisi ini biasanya digunakan oleh pasien yang ingin beristirahat, pasien yang ingin tidur, pasien yang posisinya Fowler atau dorsal recumbent dalam posisi lama, dan penderita yang mengalami kelemahan dan pasca operasi. Yang ketujuh adalah posisi supine atau supinasi, yaitu adalah posisi terlentang dengan pasien menyadarkan
punggungnya agar dasar tubuh sama dengan kesejajaran berdiri yang baik, yang bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan pasien dan memfasilitasi penyembuhan terutama pada pasien pembedahan atau dalam proses anestesi tertentu. Posisi ini digunakan oleh pasien dengan tindakan post anestesi atau pembedahan tertentu, pasien dengan kondisi sangat lemah atau koma. Selanjutnya adalah posisi SIMS, yaitu adalah posisi miring ke kanan atau ke kiri. Posisi ini digunakan untuk memberikan kenyamanan dan memberikan obat melalui anus atau supositoria. Untuk pasien yang akan dihukna, pasien yang akan diberikan obat melalui anus. Selanjutnya adalah posisi genupektoral. Posisi ini pasien menungging dengan kedua kaki ditekuk dan dada menempel pada bagian atas tempat tidur, yang bertujuan untuk memudahkan pemeriksaan daerah rektum, sigmoid, dan vagina. Posisi ini digunakan oleh pasien hemoroid dan pemeriksaan dan pengobatan daerah rektum, sigmoid, dan vagina. Yang ke-10 adalah posisi litotomi. Posisi berbaring telentang dengan mengangkat kedua kaki dan menariknya ke atas bagian perut. Biasanya, posisi ini digunakan oleh pasien untuk ibu hamil, untuk persalinan, untuk wanita yang ingin memasang alat kontrasepsi. Yang terakhir adalah posisi ortopneic, yaitu adalah posisi pasien duduk dengan menyandarkan kepala pada penampang yang sejajar dada seperti pada meja. Posisi ini bertujuan untuk memudahkan ekspansi paru untuk pasien dengan kesulitan bernafas yang ekstrem dan tidak bisa tidur terlentang atau posisi kepala hanya bisa pada elevasi sedang. Posisi ini biasanya digunakan oleh pasien dengan sesak berat dan tidak bisa tidur terlentang. Macam-macam body mekanik. Body alignment. Yang pertama, membantu pasien berdiri. Yang kedua, membantu pasien duduk. Ketiga, membantu berbagai posisi klien. Selanjutnya ada tujuan body mekanik. Yang pertama, meningkatkan kesejajaran tubuh yang benar. Yang kedua, menghemat energi, pemberi asuhan untuk digunakan dalam menyelesaikan tugas lain. Yang ketiga, mencegah cedera fisik terhadap pemberi asuhan dan klien. Yang keempat, memudahkan koordinasi dan penggunaan otot yang efisien ketika memindahkan. Contoh alat kesehatan biomekanika. Yang pertama, drone pemantau suhu. Drone yang dimodifikasi untuk bisa membaca suhu tubuh di jalan atau di keramaian. Selain itu, salah satu inovasi di bidang kesehatan tersebut juga difungsikan untuk mengangkut sampel medis dari dan ke rumah sakit. Jadi, tidak ada kontak langsung yang terjadi. Yang kedua, ada robotik lokomot. Teknologi robotik diklaim dapat membantu memulihkan kondisi pasien stroke. Cara penggunaannya yaitu pasien akan dilatih berjalan dengan menggunakan penyangga berat badan, sehingga aman dan meningkatkan rasa percaya diri pasien untuk berjalan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.